Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan memulai persekutuan doa kita malam hari ini. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri, bersama-sama kita menyanyikan PPK nomor 186, ke tempat yang tertinggilah, baiknya yang pertama dan kedua saja. Ke tempat yang tertinggilah, genap jiwaku merindulah, ku naikkan doa tiap waktu, Tuhan tetapkan jiwaku, Tuhan tetapkan jiwaku lebih dekat kepadamu, lebih tinggi ku merindu di tempat yang lebih tinggi. Bait kedua, akan ku tinggalkan dosa serta usaha yang hampa, dengan penuh percayaku tempat yang tinggi ku tuju, Tuhan tetapkan jiwaku lebih dekat kepadamu, lebih tinggi ku merindu di tempat yang lebih tinggi. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami datang kepadamu, kami rindu untuk mendengarkan Engkau berbicara kepada kami secara pribadi. Engkaulah sumber kebenaran. Kiranya Engkau memimpin kami di jalan yang benar, agar sampai akhir hidup kami boleh berjumpa dengan Engkau, Allah di dalam Kristus, kekasih hidup kami yang kami rindukan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat, bahan Alkitab yang saya akan bahas pada malam hari ini terambil dari 2 Timotius 4 ayat 5 dan 8. 2 Timotius 4 ayat 5 dan 8. Demikian firman Tuhan. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Surat Paulus yang kedua kepada Timotius ini mungkin ditulis pada saat ia berada di penjara Roma, dan ia menyadari bahwa kematiannya sudah dekat. Ayat 6, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Menghadapi kematian, Paulus bukannya merasa takut dan gentar, tetapi dia terus mendorong Timotius anak rohaninya untuk tetap setia memberitakan Injil dan memimpin jemaat dengan kesabaran dan pengajaran. Agar Timotius dapat melakukan dengan sungguh-sungguh tugas pelayanannya, maka Paulus menasihatkan 3 hal. Yang pertama, kuasailah dirimu. Karena akan tiba saatnya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat.
Mereka akan mencari guru-guru palsu untuk memuaskan keinginan telinganya. Ayat sebelumnya. Sesudah itu Paulus berkata, kuasailah dirimu, ayat yang kelima. Saudara-saudara, kata Yunani untuk menguasai diri itu harusnya kamu tuh berjuang dengan sungguh-sungguh melawan keinginan-keinginan dirimu. Jadi kayak kita bertarung dengan keinginan-keinginan kita yang jahat sampai kita itu babak belur. Itu kata Yunaninya. Jadi orang bertarung dengan keinginannya sampai kita tuh seperti babak belur. Itu maksudnya menguasai diri. Nah, saudara-saudara, saya punya kesaksian pribadi ya. Saya dulu pelari jarak pendek 100 meter di kota saya. Nah, saya tuh dipersiapkan untuk mengikuti Porda. Porda itu pekan olahraga daerah ya, tingkat kabupaten. Nah, tetapi itu pelatih saya tidak mempersiapkan saya untuk Porda. Rekor lari tercepat Porda 100 meter itu sudah pecah di tangan saya dalam latihan setiap hari. Ya, jadi waktu itu mungkin 13 detik ya. Nah, saya udah lari di bawah 13 detik. Sehingga pelatih saya justru mempersiapkan saya untuk ke Pekan Olahraga Nasional, ke PON. Ya. Yang waktu itu rekornya tuh 12 detik. Ya. Karena setiap pemenang dari tingkat provinsi itu akan dikirim untuk ikut PON. Jadi dia mempersiapkan saya untuk PON. Kalau Porda udah nggak ada masalah, udah pecah tuh rekor Porda sama saya. Jadi ke tingkat PON ya. Pada saat itu saya ingat 11,9 itu dipecahkan sama rekor PON saat itu ya. Dan saya dicoba untuk lari 11,9. Nah, latihan saya itu sulit sekali. Saya itu kalau latihan itu jam 3 sore. Ya, waktu matahari masih panas saya disuruh latihan tuh. Latihannya tuh naik itu tuh. Karena kota Ternate itu kan pulau terus ada gunungnya jadi naik, turun. Bukan latihan lari 100 meter ya, tapi latihan fisiknya. Habis itu saya juga latihannya di tepi pantai, lari di tepi pantai. Itu saya setiap hari harus latihan. Dan pulangnya tuh jam 6 sore. Sehingga saya nggak punya banyak waktu main seperti anak-anak pada umumnya. Kehidupan saya itu sangat berbeda sekali dengan anak-anak sebaya saya. Waktu saya tuh banyak dihabiskan dengan latihan. Di usia saya yang baru 15 tahun, saya sudah harus membatasi diri sedemikian rupa agar saya bisa mencapai apa yang saya harapkan. Dan saya sadar betul ini bukan harapan saya, tetapi harapan sekolah, harapan daerah. Nah, Paulus itu meminta Timotius untuk menguasai diri dalam segala hal, supaya Timotius dapat menjadi duta Kristus. Untuk bisa menjadi duta Kristus, untuk bisa tetap melakukan pekerjaan pelayanan dengan sungguh-sungguh, kita harus bisa menguasai diri. Kita berlatih, kita harus tahu situasi, kita harus tahu bagaimana berinteraksi, kita perlu sekali menguasai diri. Waktu, kemampuan, menguasai diri. Jadi melawan keinginan-keinginan. Mungkin saya pengen banget main sama teman-teman saya, tapi itu tidak mungkin dilakukan. Karena saya harus latihan. Untuk menang, untuk bisa pergi, saya harus latihan. Latihan. Dan untuk bisa latihan dengan baik, kuncinya hanya satu, kuasai diri. Itulah yang Paulus minta. Supaya kamu bisa sungguh-sungguh melakukan tugas pelayanan ini, kamu harus menguasai diri. Yang kedua, akhiri pertandingan dengan baik. Itu nasihat Paulus kepada Timotius. Akhiri pertandingan dengan baik. Saudara-saudara, untuk saya ini pelari 100 meter. Untuk memenangkan lari 100 meter tingkat nasional tuh butuh waktu 12 detik. Oleh sebab itu hal kedua selain penguasaan diri itu konsentrasi. Perlu konsentrasi.
Waktu kita lari 100 meter itu jaraknya sangat pendek. Larinya harus secepat mungkin. Bahkan pada saat kita mau mulai start aja itu udah punya teknik tersendiri. Ya, jadi mesti konsentrasi. Begitu dengar tembakan langsung lari. Nggak bisa gagal. Kita pasti tertinggal. Bagaimanapun jago kita, ya, kita pasti tertinggal. Jadi perlu konsentrasi yang kuat ketika lari. Jadi begitu langsung lari. Nah, kalau kecepatan lari itu pun kita kena diskualifikasi. Ya, jadi kalau belum terus kita udah loncat lari itu kena diskualifikasi. Jadi harus tepat. Lari 100 meter itu secepat-cepat mungkin. Karena waktu kita tiba di finish tuh bedanya cuma begini, masuknya tuh sedikit, seperberapa detik antara yang pertama, kedua, ketiga, seperberapa detik. Nah, selama kita berlari itu ada garis-garis putih yang menandai bahwa kita harus lari di jalur kita. Itu perlu konsentrasi. Dengan lari yang secepat kilat di jalur putih itu kita harus konsentrasi. Karena kalau kita keluar dari jalur putih kita kena diskualifikasi juga, walaupun kita berlari paling depan. Kalau kena garis putih diskualifikasi. Jadi itu membutuhkan konsentrasi yang sungguh-sungguh di dalam lari 100 meter, di dalam kecepatan yang tinggi. Nah, Paulus mengatakan bahwa dia sudah menyelesaikan pertandingan yang baik. Paulus sudah berkonsentrasi penuh dalam melakukan tugas pelayanannya. Dia sudah mengakhiri pertandingan yang baik. Dan Paulus meminta Timotius untuk berkonsentrasi penuh pada tugas dan panggilan pelayanan yang dipercayakan kepadanya, agar dia dapat mengakhiri pertandingan dengan baik. Ya, jadi kuasai diri. Akhiri pertandingan dengan baik. Yang ketiga, karena kamu akan menerima mahkota. Mengapa kita harus mengakhiri pertandingan dengan baik? Karena tersedia bagi kita mahkota kehidupan. 1 Korintus 4 ayat 24 sampai 27 demikian. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa, sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Tujuan itu penting. Paulus tahu tujuan, bahwa mengapa dia harus mengakhiri pertandingan dengan baik, karena dia akan menerima mahkota kehidupan. Itu tujuannya. Manusia tanpa tujuan seperti kapal tanpa kemudi. Ada sebuah cerita, sesudah Allah selesai menyelesaikan alam semesta, Allah bertanya, semuanya pasti punya tujuan. Tentu saja, kata Adam. Kalau begitu aku serahkan padamu untuk memikirkan tujuan untuk semua ini. Lalu Allah pergi meninggalkan Adam. Demikian juga kita. Kita ada di dunia ini dengan tujuan. Apa tujuan kita? Anda mungkin pernah mendengar cerita John Stephen Akhwari, pelari maraton dari Tanzania yang paling akhir tiba di garis finish pada Olimpiade 1968 di Meksiko. Sebelumnya tak pernah ada seorang pelari yang sampai di garis finish begitu terlambat. Karena terluka dalam perjalanan, ia berjalan tertati-tati masuk stadion dengan kaki yang berdarah dan dibalut. 1 jam lebih telah berlalu ketika para pelari lain telah menyelesaikan perlombaan itu.
Hanya sedikit penonton yang masih tinggal di tempat duduk ketika Aquari akhirnya melintasi garis finish. Ketika ditanya mengapa ia terus berlari walaupun kakinya terluka, Aquari menjawab, negara saya tidak mengirim saya ke Meksiko hanya untuk memulai perlombaan. Mereka mengirim saya ke sini untuk menyelesaikan pertandingan. Dan saya ingin menyelesaikan pertandingan ini dengan baik. Dalam Ibrani 12 ayat 1 dikatakan, berlombalah dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kamu. Berlombalah dengan tekun dan akhirilah pertandingan dengan baik. Tuhan memberkati kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kini saatnya kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita menundukkan kepala. Pertama-tama kita tahu bahwa pemerintah Indonesia telah menyediakan satu kebijakan mengenai pembukaan daerah-daerah tertentu ya. Oleh sebab itu mari kita berdoa untuk Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi dan para menterinya. Berikan mereka kepekaan terhadap perkembangan COVID-19. Tuhan memberi bijaksana untuk menetapkan kapan mulainya new normal life di sebuah daerah. Tersedianya pangan yang cukup terhadap rakyat Indonesia sampai keadaan pulih kembali. Tersedianya persediaan obat APB bagi pelayanan pengobatan COVID-19 ini. Berdoa bagi tenaga-tenaga medis, berikan kekuatan, kesehatan, dan penghiburan bagi mereka yang berada di garis depan. Berdoa juga agar rakyat Indonesia mau mentaati prosedur kesehatan dalam menghadapi COVID-19 ini. Mari kita berdoa. Tuhan, di beberapa daerah telah terjadi perluasan PSBB. Kami berdoa kiranya Tuhan memberikan belas kasihan kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk peka terhadap apa yang akan mereka putuskan. Kasihani mereka, berikan bijaksana sehingga mereka memutuskan perluasan dari PSBB ini, memasuki new normal life ini dengan kebijaksanaan daripada Tuhan. Kasihani Tuhan, berbelas kasihan, tolonglah mereka ya Tuhan. Kasihani mereka, keputusan-keputusan yang mereka buat itu tepat dan baik bagi rakyat Indonesia. Kami juga berdoa ya Tuhan, di masa pandemi ini kiranya Tuhan terus menyediakan pangan yang cukup terhadap seluruh rakyat Indonesia ya Tuhan. Kasihani ya Tuhan, berbelas kasihan ya Tuhan. Pulihkan keadaan kami kembali, pulihkan Indonesia kembali. Tolong kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk persediaan obat-obatan, APB, bagi pelayanan pengobatan COVID-19 di rumah sakit. Tuhan juga kasihani. Berdoa bagi tenaga-tenaga medis, berdoa juga kiranya Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, penghiburan bagi mereka yang berada di garis depan. Tuhan lindungi juga keluarga mereka. Kami berdoa juga untuk seluruh rakyat Indonesia. Tuhan, kiranya kami semua mau mentaati prosedur kesehatan dalam menghadapi COVID-19. Kami bergantung kepada Engkau ya Tuhan, Allah sumber bijaksana dan damai sejahtera. Kasihani kami. Selanjutnya mari kita berdoa untuk gereja. Kita berdoa persiapan gereja dalam memasuki new normal life. Kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada seluruh majelis untuk bisa peka terhadap pimpinan Tuhan dalam menetapkan waktu yang tepat untuk kembali beribadah di gereja masing-masing. Tuhan memberikan hikmat agar para majelis dapat memikirkan bagaimana menata ulang bentuk ibadah yang disesuaikan dengan new normal life, sarana prasarananya. Berdoa juga untuk para jemaat agar mereka sungguh-sungguh mempersiapkan diri dalam memulai ibadah di gereja di new normal life ini. Mari kita berdoa. Tuhan, dalam memasuki new normal life ada banyak perangkat yang disediakan pemerintah bagaimana gereja akan memulai sebuah ibadah. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu mengajarkan kami lewat Rasul Paulus untuk tunduk kepada pemerintah. Tolonglah setiap gereja untuk tunduk kepada pemerintah dan terus mencari belas kasihan kepada Engkau ya Tuhan. Berikan setiap
majelis, setiap pemimpin gereja, mereka dimampukan untuk peka terhadap Tuhan. Kapan akan dimulainya kebaktian ibadah di dalam gedung gereja. Tuhan juga sendiri yang mempersiapkan lewat kami hal-hal yang dibutuhkan, sarana prasarana yang penting yang dipakai di dalam new normal life, di dalam ibadah di gereja. Kasihani Tuhan, berbelas kasihan kepada kami. Kami mohon daripadamu, kiranya gereja dapat menjadi berkat ya Tuhan bagi banyak orang. Berdoa juga untuk jemaat-jemaat ya Tuhan. Kami semua mungkin yang takut berkumpul sampai saat ini. Tuhan yang mempersiapkan kami, memberikan kami keberanian, sukacita, dan waktu yang tepat untuk memulai semua ini. Kasihani kami ya Allah, berbelas kasihan. Padamu kami berharap, satukan hati kami untuk terus berdoa di hadapan-Mu, memohon belas kasihan-Mu untuk hal ini. Berdoa untuk jemaat-jemaat yang sakit. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan, bahkan kesembuhan. Kita berdoa juga untuk jemaat-jemaat yang terdampak secara ekonomi akibat COVID-19. Kiranya Tuhan memberikan kesabaran, ketabahan, bahkan jalan keluar. Kita berdoa juga untuk jemaat-jemaat, baik jemaat GKI Pinang Sia atau jemaat-jemaat dari gereja lain, bahkan untuk seluruh rakyat Indonesia yang mengalami kehilangan orang-orang yang dikasihi akibat pandemi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan. Mari kita berdoa. Tuhan, kasihani kami berdoa untuk jemaat-jemaat kami yang sakit. Tuhan, berikan penghiburan, berikan kekuatan, bahkan berikan kesembuhan. Tuhan, hanya di dalam tangan-Mu kami menyerahkan hidup kami. Kami berharap kepada Engkau. Kasihani kami ya Tuhan. Biarlah semua yang kami alami ini membawa kami menyadari betapa rentan, betapa rapuh, betapa tidak berdayanya kami. Dan kami membutuhkan Engkau ya Tuhan, untuk memulihkan keadaan kami, untuk menjagai hidup kami. Kami berdoa juga untuk jemaat-jemaat yang terdampak COVID-19. Secara ekonomi, Tuhan kasihani mereka. Tolonglah mereka. Berikan mereka kesabaran dan jalan keluar ya Tuhan. Tuhan, Engkaulah yang memberkati mereka agar mereka dapat tetap melanjutkan hidup hari lepas hari. Kasihani ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk jemaat-jemaat GKI Pinang Sia. Semua jemaat, bahkan seluruh rakyat Indonesia yang mengalami kehilangan saudara-saudara yang dikasihi, orang-orang terkasih dalam hidup mereka. Tuhan berikan penghiburan, Tuhan berikan kekuatan, bahkan lewat semua yang dialami, membawa kami kembali kepada Tuhan. Kasihani kami ya Allah, kasihani kami ya Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Kita akan mengakhiri persekutuan doa kita malam ini. Mari kita menyanyikan PPK nomor 186, baitnya yang ketiga. Menuju puncak tertinggi, ku pandang cahaya berseri. Tuhan pimpinlah jiwa
kita mengakhiri persekutuan doa kita malam ini, silakan duduk. Saat teduh, kebaktian selesai. Amin.